menangkap firman yang akan disampaikan oleh Ibu Esther ya Bapa. Engkau memberkati juga hamba-Mu Ibu Esther yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulutnya ya Bapa adalah perkataan yang Kau taruhkan di dalam hatinya ya Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Bu Esther, untuk waktu dan tempatnya saya serahkan kepada Bu Esther. Oke, baik. Boleh saya dijadikan co-host supaya saya bisa share screen? Sudah, Bu. Oh, sudah. Bentar ya. Oh iya. Oke, Ibu-ibu, apa kabar? Bisa dilewati. Bisa dilewati. Jam berapa di sana? Kita beda 1 jam ya? Jam 8.10 Iya, Bu. menit, Bu. Oke, benar beda 1 jam ya. Oke, bentar nih, saya masih agak gaptek dikit. Share screen. Ini. Atau deh, ntar sambil jalan aja. Oke, hari ini tema yang saya mau usung, yang saya mau kita ngobrolin adalah roh yang luar biasa. Ya, sekarang tanggal 19 Maret, betul ya? Jadi kalau tadi saya baru sambil ini saya ngitung, artinya kita sudah 78 hari di tahun 2025 ini. Cepet ya, udah 78 hari loh, udah hampir 3 bulan dan 2 bulan, hampir 3 bulan gitu. Nah, tahun 2025 kan 356 hari. Jadi berarti kita masih punya 278 hari untuk nutup nanti akhir tahun 2025. Nah, waktu di akhir tahun 2024 kemarin, ibu-ibu nih atau bapak ibu ini ada nggak yang punya goal, yang punya target di 2025 saya mesti begini gitu ya. Ya rasanya pasti belum kecapai ya karena kita baru masuk seperti seperempatnya malah gitu. Tapi maksud saya kita mau belajar mumpung masih cukup banyak waktu untuk kita mengejar apa yang menjadi target kita. Kita mau belajar untuk fokus pada target kita. Tapi gini, goal, target itu enggak menentukan sukses. Kalau hanya punya angan-angan, punya rencana, itu bukan sukses. Tapi gaya hidup kita yang menentukan keberhasilan. Bentar ya, saya mau share. Bentar. Share, oke. Bisa lihat share-nya, Bu? Belum? Oh, kok fail? Share fail. Ya udah nggak apa-apa, saya ngobrol aja sambil saya coba share ya. Ibu aku kasih jadi host aja ya, biar Nggak ada bedanya, Bu. Oh, nggak ada bedanya. Cuman ini nggak tahu tapi kenapa nggak bisa nge-share. Nggak apa-apa deh. Nanti saya kirim aja ininya ininya ya apa sih namanya PPT-nya ya Bu ya. Nah, berdasarkan studi yang dilakukan di Amerika, mereka menyatakan bahwa sebenarnya orang yang benar-benar bisa berhasil mencapai target-targetnya itu cuma 8%. 92% itu kebanyakan gagal. Atau paling tidak terpenuhi, nggak sampai gagal 100%, tapi nggak bisa sampai 100% terpenuhi gitu. Ada aja yang nggak sesuainya gitu. Nah, kita nggak tahu memang seberapa mereka udah coba ya, karena seperti tadi saya bilang, kita mau sukses, kita nggak bisa cukup hanya dengan punya target. Sukses itu tergantung dari gimana kita menjalani target kita, gimana kita melakukan misi kita. Kita punya visi, tapi kalau kita nggak lakukan dengan misi kita yang benar, akhirnya menjadi halusinasi. Misi, visi, dan misi. Kita punya tuh semua, tapi tanpa aksi. Tanpa kita action sesuatu, itu hanya menjadi satu halusinasi aja. Cuman angan-angan aja. Nah, jadi dalam hal ini, gaya hidup kita sangat menunjang usaha kita untuk mencapai target kita. Sebab kalau kita punya gaya hidup yang salah atau yang ngawur gitu ya, maka ya nggak bisa kita mencapai resolusi atau target kita ini. Nah,
banyak orang tidak punya visi dalam hidupnya. Mereka bilangnya mengalir aja gitu ya. Ada saatnya memang kita ya sudah kita tunggu petunjuk Tuhan, sementara itu kita mengalir boleh ya. Tetapi jangan dalam segala hal kita ngomongnya mengalir aja. Nah biasanya orang-orang seperti ini memang nggak punya visi dalam hidupnya. Nah orang-orang seperti inilah yang menjadi sasaran dari si iblis. Orang yang nggak punya visi, yang nggak punya target, yang nggak punya pedoman dalam hidupnya, yang cuma ayo disuruh ke sana ikut, ke sini ikut gitu. Nah ini paling bahaya. Dan hari ini iblis dengan cerdiknya gak akan nyuruh kita melakukan sesuatu yang memang amoral, yang jahat. Enggak. Mereka tahu kalau kita disuruh bunuh dia, nggak mau, kita juga nggak punya nyali lah mau bunuh orang gitu. Tapi kalau dia cuma bilang kita apaan sih home segala, nggak usah lah, kamu capek kan habis kerja, kamu perlu me time, perlu waktu istirahat, ayo tuh pergi ke sana, ayo tuh lakukan ini, kamu happy bentar lah, teman kamu ulang tahun, dia ingetin yang seperti itu. Jadi apa ya kita akhirnya oh iya juga ya, kan secara etika umum kita nggak salah dong pergi ke tempat orang ulang tahun gitu. Ulang tahun seminggu sekali loh. Si iblis ngebujukin, home kan tiap minggu. Ini setahun sekali gitu ulang tahun itu. Ini setiap minggu. Masa kamu lewatin? Ya. Saya kemarin Senin, tunggu hari apa sih sekarang? Sekarang Rabu ya. Senin, saya diundang teman saya, teman di gereja, pelayanan di MAG, ulang tahun hari ini. Jam 6 di daerah kota. Saya cukup dekat sama dia dan dia bilang datang ya kamu ya, bapak nggak datang kamu mesti datang gitu. Terus saya tunggu ya, saya cari penggantinya. Saya bilang saya punya tugas, saya kasih nih link Zoom yang dari Bu Lisa, saya kirim ke dia. Maksudnya bukti bahwa saya tuh ada tugas gitu. Terus kemarin malam, saya dapat pengganti. Saya dapat pengganti nih, saya nggak kasih tahu lah siapa ya, pokoknya saya dapat pengganti. Udah nih, udah deal. Tapi ada yang ngeganjel gitu. Aduh, pergi nggak ya? Aduh, apa saya gimana ya gitu. Itu bergumul sampai akhirnya saya putusin. Tadi pagi sebelum doa pagi saya putusin ke pengganti saya. Nggak jadi deh, saya aja tetap yang sharing. Saya bilang gitu. Makasih untuk kesediaannya. Terus saya WhatsApp juga ke yang undang. Sorry, saya bukan nggak dapat pengganti. Saya mesti jujur lah, saya bukan nggak dapat pengganti, tapi saya rasanya nggak bisa tinggalin. Saya udah janji gitu. Dan dia baru undang kok, mendadak kok dia gitu. Oh ya nggak apa-apa, it's okay, dia ngerti kok, dia teman pelayanan. Dia nggak apa-apa, yang penting buat kamu ya duluin gitu. Ya, jadi kadang iblis kasih excuse seperti itu. Dia ulang tahun loh. Ini kan bisa kamu ganti minggu depan, bisa kamu ini. Nah, memang bisa saya ganti minggu depan, mungkin saya tuker. Bu, minggu depan siapa tuker atau apa bisa gitu. Tapi kebiasaan begitu akhirnya nanti jadi karakter kita. Itu masalahnya. Ya, tapi kalau memang satu kejadian yang sangat amat nggak bisa dihindari, yang kita sebut force major, ya itu mau nggak mau. Misalnya ada tiba-tiba banjir, ya kemarin banjir kan daerah rumah saya, nggak masuk rumah sih, tapi ya kita terkepung lah dengan banjir. Ya kayak gitu ya mungkin memang ada kendala gitu. Tapi kalau hanya untuk ke ulang tahun, rasanya saya jadi, aduh, kayaknya salah deh kalau saya lepasin gitu. Nah kayak gitu. Ya jadi kita mesti ngerti banget. Apa sih visi kita? Apa sih tujuan kita ini? Apa yang menyebabkan kita nggak berhasil dengan target kita? Nah, kita mau belajar dari dua tokoh yang dari perjanjian lama yang punya roh yang luar biasa. Nah, makanya saya kasih tema roh yang luar biasa, yaitu Daniel dan Salomo. Kita baca Daniel 5 ayat 12 dikatakan gini. Karena pada orang itu, pada Daniel, terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan dia akan memberitahukan maknanya. Nah, di perikop yang lain, Daniel 6 ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dari dua ayat ini dikatakan bahwa Daniel itu punya roh yang luar biasa, sehingga dia lebih dari semua pejabat dan semua staf dari raja itu.
Nah, saat itu ibu-ibu, Daniel ada di kerajaan Babel. Jadi nggak ada, dia bukan ada di bangsanya sendiri. Di sana Daniel bersama 3 temannya, Sadrak, Meshach, Abednego, merupakan kaum minoritas. Tapi oleh raja, Daniel mau diangkat jadi kepala, jadi yang kuasain seluruh kerajaan. Wow, tentu orang-orang cemburu ya, marah gitu. Apalagi dia ini dari suku, dari bangsa yang kalah perang gitu. Jadi mereka nggak rela lah posisi ini dikasih sama orang itu. Tapi harus diakui, Daniel ini punya roh yang luar biasa. Tapi dari mana? Roh kan nggak kelihatan. Ya, kalau dikatakan karena Daniel ini ganteng, penampilannya gagah perkasa gitu. Dia sangat atletis. Wah, suaranya juga bagus. Wah, kita bisa bayangin, oh orang seperti ini. Tapi nggak disebut, nggak dideskripsikan, nggak diuraikan bagaimana penampilan fisik Daniel. Yang dikatakan raja tahu bahwa Daniel punya roh yang luar biasa. Nah, itu dari mana? Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang bisa dikatakan hebat dalam arti karakter atau ada roh yang luar biasa ini bukan karena penampilan, tapi karena sesuatu yang dia lakukan atau sesuatu dampak yang orang bisa rasakan. Nah, kalau misalnya Daniel males, terus juga nggak sopan, sikapnya nggak menyenangkan, kalau disuruh tuh mesti diulang-ulang karena nggak dikerja-kerjain. Saya rasa raja tidak mungkin ngomong kalau orang ini punya roh yang luar biasa. Ya, karena nggak ada yang istimewa, malah nyebelin ini orang gitu, ya kan? Jadi Daniel pasti bukan orang yang males, bukan orang yang nggak sopan, bukan orang yang judes, bukan orang yang suka menunda-nunda. Sehingga raja punya kesimpulan bahwa ini orang selain pinter, ya, dia juga sopan, dia juga rajin. Wah, ada sesuatu nih, makanya dia luar biasa dikatakan gitu. Jadi luar biasa bicara bukan soal penampilan, tapi soal gaya hidup, soal attitude jadinya. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kalau kita sebut luar biasa itu artinya cemerlang, unggul, mutu yang baik sekali, tidak seperti biasanya, nggak sama dengan lain, istimewa, itu arti luar biasa. Jadi luar biasa bicara soal kecemerlangan, bicara mengenai keunggulan, mutu, kualitas yang sangat baik, yang memang nggak kelihatan secara fisik, tapi kita bisa lihat dari apa yang dia kerjakan, atau apa keputusan-keputusan hidupnya. Orang bisa baca, orang seperti ini, wow, hebat ya dia, gitu. Nah, jadi luar biasa merupakan sikap yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kerjasama dengan kita. Nah, bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh hidup dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Makanya firman Tuhan katakan di Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dunia kita ditentukan apa yang terjadi dalam hati kita, bukan ada apa yang terjadi di luar kita. Mestinya yang terjadi di luar itu nggak boleh mempengaruhi kita. Kita yang harus mempengaruhi orang lain, mempengaruhi luaran ini. Ya, jadi Daniel rupanya punya sesuatu dalam hatinya, dalam hidupnya, gaya hidupnya yang membuat orang melihat, orang mendengar, orang menyaksikan dia ini luar biasa gitu. Sampai raja mau angkat dia. Nah, dalam hidup ini kita bisa punya semua. Ya, mungkin kita diberkati Tuhan dengan segala kecukupan. Tetapi kalau kita penuh dengan ketakutan, hidup kita penuh kebimbangan, penuh kecemasan, maka semua yang kita punya yang ada di luar ini, itu jadi nggak berarti. Setuju nggak? Kalau kita lagi sakit, badan kita lagi sakit, makan apa juga jadi nggak enak. Kalau kita lagi sedih, mau dikasih masakan yang paling enak pun rasanya nggak enak gitu. Tapi kalau kita lagi happy, kita lagi sukacita, kita lagi bersyukur, kita dikasih cuman nasi, istilahnya nasi sama kerupuk aja kita bisa sangat lahap makannya gitu. Jadi memang kita bisa bisa enjoy, bisa kelihatan hebat, kelihatan luar biasa kalau yang di dalam kita bisa kita kontrol, bisa kita atur, bisa kita kuasain, ya. Makanya waspadai hatimu dengan
jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Firman Tuhan katakan gitu. Nah, Daniel menerapkan firman ini, dia jaga hatinya sehingga apa yang keluar menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, salah satu ciri orang yang luar biasa itu dia mau memberikan yang terbaik dari hidupnya. Apapun yang terbaik dalam hidupnya dia mau berikan. Dalam hal ini kita dalam lingkup gereja ya kita mau lakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Dan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang cemerlang, sesuatu yang kualitasnya tinggi, itu pasti menginspirasi orang. Pasti juga membuat orang bisa berdecak. Coba deh kalau ibu lah gitu ya, ibu lihat sesuatu baju misalnya, ya bajunya bagus banget gitu, dipajang nih di etalase, kita kan akan bagus banget, kita kagum dengan sesuatu yang luar biasa, kita bengong, wow kok begitu ya, ya kan gitu. Nah buktinya nggak ada orang yang nangis ngelihat sesuatu yang bagus, masa lihat baju bagus terus gini, nangis. Bukan nangis nggak bisa beli gitu, nangisnya karena saking bagusnya sampai jadi sedih. Enggak kan, untuk sesuatu yang bagus, yang cemerlang, yang hebat, kita akan berdecak kagum, kita akan bilang wow luar biasa ya. Nah itu rupanya yang raja lihat dari Daniel. Nah tokoh kedua kita Salomo. Di 1 Raja 10 ayat 1 sampai 7 ya, pelan-pelan kita baca, dikatakan gini. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, dia dengar nih gosip tentang Salomo. Ingat waktu itu belum ada WhatsApp ya, belum ada telepon. Jadi dari mulut ke mulut ini dia ngedengar. Berhubung dengan nama Tuhan, ingat berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak menguji dengan teka-teki. Nah, Salomo memang terkenal dengan bijaksana. Ya, jadi dia menarik perhatian kerajaan lain, bahkan sampai ke Sheba itu, Ratu Sheba ini ingin menguji kepandaiannya. Maka dia mau datang. Dia udah siapin teka-teki nih, pokoknya. Memang tidak disebutkan teka-tekinya apa, tapi dia mau menguji. Dalam ayat selanjutnya dikatakan gini, ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Nah, kenapa Ratu Sheba mesti bawa semua harta itu ya? Nah, ibu-ibu mesti tahu bahwa pada waktu itu, pada zaman itu, harta benda itu sebagai indikator, sebagai tolok ukur, sebagai satu hal yang bisa menunjukkan seberapa makmurnya kerajaan itu, seberapa kuatnya kerajaan itu. Jadi dia mau tunjukin, saya ini dari kerajaan yang super kuat. Siapa sih kamu? Saya mau datang, mau lihat. Nih saya bawa segala macam, dikatakan bawa apa? Rempah, emas, batu permata yang mahal-mahal, dan dikatakan di situ jumlahnya sangat banyak. Dia bawa tuh, ceritanya dia mau show off, dia mau pamer nih sama Salomo. Kalau ternyata yang dia bawa saat ini bisa bikin Salomo kagum, wow gitu, dia akan merasa menang. Oh ternyata kamu lebih miskin dari saya. Ya karena memang ingat saat itu kekuatan atau kehebatan seseorang tuh karena kekayaan ya. Nah tapi kalau Salomo nggak kagum dengan harta bendanya, wah berarti saya kalah nih gitu. Nah dia penasaran. Nah singkat cerita sampailah dia kepada Salomo. Dikatakan segala yang ada setelah ia sampaikan kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Yang tadi dia udah siapin segala macam, dia sampaikan, ngobrol nih mereka. Dan Salomo menjawab semua pertanyaan ratu itu. Semua dijawab, teka-tekinya terjawab semua. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak dapat dijawabnya. Lalu ayat berikutnya katakan apa? Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Nah, ratu yang begitu kaya, melongo, bengong, tercengang. Berarti dia mengakui bahwa Salomo lebih hebat dari dia. Baik secara rumah, secara disebut di situ makanan, pegawainya, minuman, korban bakaran, dan termasuk hikmatnya Salomo.
Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Nah, kan gosipnya udah nyampe tuh. Benar, oh ternyata benar. Tapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang nih sekarang dan melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam segala hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Jadi ratu akhirnya mengakui bahwa semua yang dia dengar itu ternyata nggak sampai setengahnya. Yang dia lihat tuh ternyata kamu jauh lebih hebat dari apa yang saya dengar. Jadi ceritanya ratu nyerah. Ya, ternyata kamu lebih hebat, lebih luar biasa dalam hal kemakmuran, dalam hal hikmat, kamu lebih dari saya. Nah, ibu-ibu, saya mau ngajak kita semua memperhatikan kenapa ratu tuh pasti orang hebat gitu, orang pintar ya. Sampai bisa mengakui bahwa Salomo itu lebih dari yang dia dengar. Ada apa yang dia lihat? Ada apa yang membuat dia bisa punya pendapat seperti itu? Ya. Nah, kita mau perhatikan apa sih yang ratu perhatikan di sana. Nah, tadi di ayat yang sebelumnya itu dikatakan gini, ketika ratu negeri Seba melihat segala hikmat Salomo, hikmat dia dapat waktu dia ngobrol tanya jawab ya, teka-teki itu. Dan perhatiin apa yang dia lihat, rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan yang melayani dan berpakaian, minumannya, korban bakarannya. Ada banyak hal yang ratu ternyata perhatiin. Kita biasa kalau perempuan kita ke rumah orang kita suka liatin kan, ih bagus ya lampunya, ih bagus ya, ih karpetnya mahal banget tuh, ih kerannya aja dari emas. Kita perempuan kebanyakan begitu ya. Kita suka lihat yang detail-detail seperti itu. Nah, rupanya ratu juga seperti itu. Dia liatin nih semua poin ini. Nah, dari sini saya bisa menarik kesimpulan gitu. Jadi kalau soal batu permata dan sebagainya, dia juga punya banyak soalnya. Ya sama-sama orang kaya nih. Tetapi yang dia nggak punya atau yang membuat dia beda adalah bagaimana kebiasaan Salomo kesehariannya dia ngatur ini dan itu. Itu yang membuat ratu bisa berkata, kamu luar biasa loh, kamu hebat loh. Bagaimana dia bisa mempersembahkan korban di hadapan Tuhan seperti apa. Memang tidak dijelaskan korban yang Salomo lakukan atau yang Ratu Sheba lihat tuh kayak apa, memang nggak dikasih tahu ya. Tetapi ini membuat ratu sampai bisa berkata kamu luar biasa. Nah, tapi kenapa Salomo itu bisa luar biasa? Di ayat pertama kita baca, ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan. Ya, ingat berhubung dengan nama Tuhan. Jadi di sini kita menemukan bahwa ketenaran Salomo selalu dihubungkan dengan nama Tuhan. Jadi jawabannya adalah kenapa Salomo bisa sebegitu hebat? Karena Salomo punya hubungan istimewa dengan Tuhan. Dia juga selalu mempersembahkan korban bakaran yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jadi meskipun tidak mudah bagi seorang ratu untuk mengakui dia lebih hebat, untuk bisa tercengang, tapi dia nggak bisa menyangkal kalau Salomo ini luar biasa. Dan luar biasanya ini bukan hanya dirinya yang luar biasa, tapi berdampak kepada pelayannya. Sehingga mereka pun cara jalannya, cara mereka melayani, cara mereka berpakaian, itu ratu perhatiin dan itu, wah, di negeri saya nggak begini. Ada sesuatu yang hebat ini, ya. Jadi sekali lagi kunci luar biasa itu bukan karena sesuatu yang mesti besar, tapi dimulai dari hal-hal kecil. Cara pakaiannya pegawainya emang kayak apa sih gitu, tapi diperhatiin sampai orang bisa mengakui bahwa ini hebat gitu. Dan Alkitab katakan ketika kamu setia pada perkara kecil, kamu juga akan setia pada perkara besar. Tuhan akan percayakan pada kita perkara yang lebih besar, tapi dimulai dari hal kecil. Dan Salomo mulai dari hal kecil, dari cara pegawainya melayani. Ada sebuah restoran, pasti ada di Taiwan, Hai Di Lao, ada ya. Nah,
kalau ibu-ibu tahu cerita sejarahnya, itu dimulai dari seorang anak miskin di daratan Cina, bukan di Taiwan, di Cina. Dia tuh pertama kali bisa makan ke restoran ketika SMP, ya karena mereka miskin. Tapi pelayanannya biasa aja. Jadi dia merasa, aduh buang uang mahal-mahal ke restoran, tapi kok kayak begini aja, mendingan mamah yang masak lebih enak gitu. Dan dia bertekad, satu saat nanti kalau saya bisa sukses dan saya mau punya restoran, saya akan kasih pelayanan yang sangat bagus. Dan hari ini, saya nggak tahu nih kalau di Taiwan, hari ini kalau di Indonesia, ketika kita masuk ke restoran itu, sambil menunggu ya, kita udah bisa makan. Es krim ada di depannya, ada snack, ada minuman, dan bahkan ada manicure. Ada buat bikin kutex. Ada ya Bu, di sana juga pakai gitu. Wow, ya kan itu nggak ada restoran seperti itu. Terus kita dikasih celemek oke lah. Tapi dikasih, kalau saya datang pasti saya dikasih lap buat kacamata. Ya, terus dikasih ikat, kalau yang rambutnya panjang dikasih tali pengikat rambut, maksudnya ya ditawarin mau pakai apa enggak gitu. Ya apalagi tisu basah mah udah pasti banyak lah. Tapi hal kecil-kecil mana ada sih orang perhatiin pembersih kacamata. Kayaknya nggak pernah ada restoran seperti itu, dia perhatiin. Dan satu lagi ya, kemarin saya belum lama baru makan di tanggal berapa? 12 kemarin, baru minggu lalu. Jadi rame kan restorannya. Ada yang pecahin bukan pecah, kayaknya cuma jatuh gitu, tapi kan bunyi ya gedombrang gitu kan. Itu semua pegawainya langsung diam, berdiri dan mengangguk dan minta maaf. Terus saya bilang gini, kenapa jadi minta maaf ke saya gitu loh? Ngapain kamu mesti nunduk? Saya tanya, karena saya jadi, kok gitu? Dia bilang, ngapain Mbak mesti minta maaf? Oh harus Bu, karena teman saya yang di ujung sana menjatuhkan barang sehingga ibu terganggu, ada berisik. Ya ampun gitu. Emang itu ya SOP-nya seperti itu. Iya Bu, kita harus begitu. Tuh. Pelayanannya luar biasa. Ya, bukan mau membanggakan si Heidi Lau, saya nggak punya saham apa-apa di sana, tapi kita belajar gitu. Dan itu menjadi buah bibir. Dan itu cucu saya senang banget di sana karena begitu datang langsung dikasih mainan. Mainannya ya ilah mainan apa sih gitu, bukan yang sampai gimana, tapi anak kan senang aja diperhatiin. Adek udah punya belum yang ini gitu, udah, oh nanti ya kakak diganti, disuruh pilih, ya seneng lah anak kecil digituin. Dan anaknya jadi narik orang tuanya kan, mau makan di mana, makan di Haiti Lau. Kenapa ya, karena aku dikasih mainan di sana. Pelayanannya luar biasa, tapi itu dari hal-hal kecil ya. Jadi untuk menjadi luar biasa, kita nggak punya alasan. Karena ya saya orang ya gini doang Bu, pegawai doang. Ya saya orang kecil Bu, nggak ada alasan. Luar biasa bisa dimiliki oleh siapapun. Masalahnya kita mau nggak? Ya, kita mau nggak gitu. Nah, tadi dikatakan lagi pegawainya, cara pelayanan, cara berpakaian, cara berjalan pegawainya. Wah, saya nggak bisa ngebayangin dengan istana yang sebesar itu, yang pasti mewah juga, itu sampai bisa menyolok di mata Ratu Seba. Itu pasti sesuatu yang tidak seperti biasanya, karena sampai dia perhatikan seperti itu. Nah, jadi kalau kita sekarang mau menjadi terang, menjadi garam, ya itu kan tugas kita ya. Kita nggak bisa jadi terang yang cuma redup-redup, nggak bisa, karena Tuhan mau hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Artinya kita harus bercahayanya terang. Nah, untuk jadi terang itu kita harus punya sesuatu di dalam ini yang bisa menghidupi atau bisa menjadi terang itu. Nah, itu satu roh yang luar biasa itu yang bisa membuat kita, cahaya terang kita tidak menyilaukan orang, tidak membuat orang jadi malas melihat karena silau, atau karena terlalu redup sampai nggak ada gunanya, masih tetap nggak kelihatan, tapi orang akan cari terangnya kita, karena dengan terangnya kita orang jadi ngerti kebenaran, orang jadi ngerti tentang kasih, orang jadi ngerti tentang juru selamat. Lewat hidup kita. Kita ini mewakili Bapa di surga. Yesus mau terang kita ini bercahaya melalui perbuatan baik kita. Lewat segala tingkah kita. Supaya kita punya misi kita, visi kita yang Tuhan berikan ini
tergenapi. Tuhan mau kita ini kan jadi terang dunia, garam dunia ya. Tapi bagaimana kita bisa jadi terang, jadi garam kalau hidup kita juga suram? Kita nggak punya roh yang luar biasa, ya. Tapi sekali lagi saya mau ingetin, ngomong soal roh yang luar biasa bukan soal kaya miskin, ganteng cakep, tinggi besar, semampai, penampilan luar atau kedudukan atau harta, bukan, tetapi tentang hati nurani. Tentang hati nurani, ya. Jadi kita mau belajar hari ini bagaimana kita harus memiliki roh yang luar biasa, ya, yang dimulai dari hidup kita dulu yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau pakai kita kok. Tuhan mau mau promosiin kita juga kok. Tapi caranya gimana? Caranya ayo kita benahin dulu nih hati kita. Jangan iri-iri lagi ibu-ibu, jangan berantem lagi, jangan ngomongin si A, si B gitu. Udahlah, tiap orang berurusan dengan Tuhannya masing-masing. Bukan kita nggak peduli loh, kita harus peduli, kita harus empati, kita harus menolong sesama. Tetapi jangan ngegosipin, udah jangan ngomongin. Orang yang punya roh yang luar biasa, nggak mungkin ngomongin orang. Nggak mungkin omongannya nggak berguna, nggak mungkin. Dia akan ngomong dengan hati-hati, dia akan ngomong sesuatu yang memang Tuhan suruh dia ngomong. Kalau nggak perlu ngomong, dia diem. Ya, kita mau ya berubah ya. Saya juga masih bebenah gitu loh. Jangan sampai saya nanti udah khotbah sepanjang ini, udah sesering ini, terus ternyata saya jadi batu sandungan malah. Saya mau hidup saya jadi berkat buat orang, ya. Karena saya punya roh yang luar biasa di dalam saya, yang saya mau bagiin, yang saya mau orang juga belajar. Nah, itu perjanjian lama. Nah, di perjanjian baru kita baca ya, jemaat Korintus. Dikatakan di sini bahwa selagi dicobai dengan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Lagi disusahin kayak apapun, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Nah, luar biasa nggak tuh? Jadi tidak ada alasan apapun ketika kita dalam pencobaan, ketika kita dalam berbagai penderitaan, ketika kita dalam kemiskinan, tapi kita tetap bisa ambil bagian dalam pelayanan. Kita tetap bisa memberikan diri kita untuk dipakai Tuhan. Ya, tapi yang penting, yuk kita benahin dulu. Benahin dulu ini hati kita nih. Karena hidup yang berarti, hidup yang jadi berharga itu nggak ditentukan dengan berapa banyak berkat yang kita terima, tetapi berapa banyak berkat yang bisa kita berikan buat sesama. Dan itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan ketulusan, ya. Jadi mari kita belajar dari tokoh Daniel dan Salomo, dan juga dari jemaat di Korintus. Dalam keadaan apapun, mereka tetap bisa dipakai Tuhan, bisa tetap memuliakan Tuhan, karena mereka memperhatikan dari hal-hal yang paling kecil. Ya, itu yang harus kita mulai selidiki, yang kita mulai koreksi di hidup kita, sehingga dari hari ke hari kita bisa jadi berkat. Jangan kita mau cari berkat, tapi kita harus jadi berkat, ya. Jangan berhenti memberikan yang terbaik, karena itu sikap yang membedakan kita dengan semua yang lain. Memberikan yang terbaik dengan tulus. Kalau memang belum siap, belum sanggup, stop, diam dulu, cari kehendak Tuhan, perbaiki dulu. Jangan sambil ngasih tapi ngomel, sambil ngasih tapi minta dilayanin. Saya kan udah bantu, saya minta tolong aja kok nggak boleh. Nah, lah waktu bantu gimana tuh? Kok sekarang pas ada orang yang minta tolong dimintain tolong nggak sempet, marah gitu, ya. Jadi kita mesti dalam setiap kata, dalam setiap perbuatan, kita harus ingat bahwa kita wakilnya Tuhan. Ada roh yang luar biasa dalam hidup kita. Ini yang perlu kita kembangkan, kita maksimalkan. Dan kuncinya adalah kita mesti punya prinsip, apapun yang kita perbuat dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk orang penting, kita mau ya lakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi untuk orang yang kecil, yang bawahan kita, atau yang ya teman-teman selevel kita mungkin ya ntar deh, tunggu deh gitu. Tapi kalau bos kita yang nyuruh, langsung kita takut dipecat,
ya kan? Kita hormat sama dia, kita juga sayang dia, kita lakukan. Nah, tapi Alkitab katakan, apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Sekalipun kamu harus bikin untuk bawahan kamu, untuk teman kamu, bahkan untuk musuh kamu, lakukan seperti kamu lakukan untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Ya, saya berharap kita semua mau belajar untuk punya sikap hati yang luar biasa ini. Dan kita lihat sampai akhir tahun ini, Tuhan bawa kita sampai mana. Ya, Tuhan akan tolong kita dengan Roh-Nya yang kudus, akan menuntun kita untuk kita bisa tidak bersalah dalam hal apapun, kita selalu mengandalkan Tuhan, kita peka dengan suara Tuhan, kita tunggu komando Tuhan. Perhatikan dari hal-hal kecil. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati semua, ya. Saya kembalikan kepada WL. Terima kasih Bu Esther untuk firman-Nya yang telah disampaikan. Ngomong-ngomong tentang Hai Tilau nih, Bu Esther. Iya. Gimana tuh? Hampir sama tuh sama cucu saya tuh, Bu Esther. Oh. Mereka juga suka tuh ke Hai Tilau. Selalu aja kalau ditanya mau kemana, ke Hai Tilau, Amah. Aduh, ya seperti Bu Esther bilang, banyak mainan yang ditawarkan sama Bu Esther di Taiwan juga sama gitu. Pelayanannya memang bagus sekali. Ya, oke. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan, Mbak Sarah. Salam Bu Esther, terima Shalom, kasih. Sarah. Pertanyaan sangat jelas, sangat memberkati. Dan hari-hari ini juga di dalam doa ya Mbak Wina ya, kita sharing, mensupport diri kita, saling mensupport, yaitu memperbaharui dalam proses supaya kita menjadi terang dan garam di mana kita boleh berada. Itu benar-benar memacu kehidupan saya pribadi Bu Esther, dan juga supaya kehidupanku ini memberi dampak. Kalau orang bilang aku ini punya api roh, supaya api roh itu juga nular untuk orang-orang di sekitarku, khususnya dipercayakan Mbak Wina kadang share gitu kan, juga doa, siang hari ada waktu kita membagikan belajar akan firman itu. Aku mensupport mereka supaya kita memperbaharui dalam proses terus, dimanapun Tuhan bawa, dimanapun kita ada, di situ nama Tuhan dipermuliakan lewat terang kita. Gitu. Terima kasih Bu Esther, sangat-sangat memberkati saya pribadi. Saya ingat kalimat Pak Eras ya, dia pernah bilang gini, hidup kita itu harus sampai mengganggu hidup orang lain. Mengganggu dalam tanda petik ya, bukan mengganggu ngeresein, tapi maksudnya mengulik mereka tuh, kalau mereka salah mereka jadi bertobat gitu, mereka udah benar makin benar. Kita harus sampai mengganggu hidup mereka. Jangan kita nggak terasa oleh mereka. Kita harus sampai seperti itu gitu. Oke. Terima kasih Mbak Sarah. Untuk yang lain, Mbak Nena. Ini ngomong kalau Mbak Sarah di mana? Di Taiwannya, di kota atau di mana pulau? Saya di Taipei, Bu. Oh, di Taipei-nya. Saya di Taipei. Oh. Kalau Ibu di mana? Saya di Kaohsiung, Bu. Kaohsiung itu saya belum pernah ke Taiwan. Kaohsiung itu Taiwan jauh bawah, Bu. Anak saya kemarin jadi kalau Taipei sama Kaohsiung itu ujung sama belakang gitu loh. Saya itu di belakang, Taipei itu di depannya gitu. Berapa jauh kalau naik mobil? Sekarang ada kereta cepat. Enggak, kalau kereta cepat itu cuma sekitar hampir 2 jam. Sampai. Nah, kalau misalnya bis lambat gitu seperti Mbak Nena bilang 8 jam. Iya, 8 jam. Jauh ya, 8 jam. Iya, jauh, Bu. Iya. Kayak Jakarta Banyuwangi lah, Bu, ujung ke ujung lah. Iya. Nanti deh ya kalau saya ke Taiwan. Ya, sangat berharap Ibu ke sini. Cuma ada yang lain? Nggak tahu ya, kalau teman saya sih nggak suka Taiwan karena katanya makanannya nggak enak. Enak lah, ya Bu, di sini nggak ada garam, Bu, nggak ada garam, nggak ada micin, nggak gurih, kita hanya hambar. Itu berarti conggowe itu sudah. Hambar di sini.
Makanannya Kalau hambar, orang-orang Bu, yang mau kalau di diet sini. cocok Bu Taiwan Iya Bu. betul, betul. Untuk lebih sehat sih sebenarnya ya. Iya, Tapi lebih kita kan sehat. terbiasa dengan ya gitu, dengan macam-macam ini. Tapi makanan Ya. paling murah itu di Taiwan, Bu. Oh gitu, Hmm. murah. Iya, Hong Kong, murah. Singapura, Oh pokoknya Singapura dari mah udahlah mahal Indonesia, banget. Indonesia aja kalah loh, Bu. Iya, Oh, Indonesia masih Heeh. murah lah. Taiwan. Murah-murah. oh murah-murah Nasi ya. putih aja masih bisa dapat sekitar 3 ribuan, Bu, uang Aduh, Indo. Nasi putih loh, Bu. iya iya iya. Di sini masih murah. Terus Tapi nasinya Karena di berasnya sini enak. nggak berasnya pakai enak, bumbu-bumbu kayak kita di enak Indonesia banget. gitu. Iya. Di sini tuh cuma bawang putih dikeprek-keprek udah diongseng gitu. Heeh. Ya, makanannya Kalau begitu, udah Bu. biasa Makanya makan di hambar. sini di Indonesia Jahe, udah jadi daun enak Bu. bawang. Hah? Terlalu itu. Terlalu gurih ya. Rasanya terlalu iya di Indonesia terlalu berat lah rasanya. Ini pada nggak mau pulang nih. Ini Lebaran nih, pulang dong. Kan lebarannya mereka, Bu. Iya sih. Oke, Oke. masih ada yang bertanya? Mbak Nena, Bu Wina. Salam, Bu. Terima Halo. kasih. Itu sangat memberkati hari ini. Yang terutama itu tentang membenahi diri. Yang membenahi diri sendiri itu ya terus berproses lah. Memang sangat berat untuk belajar benar, belajar tidak meleset. Itu memang sangat-sangat sulit gitu. Apalagi kita yang hidup bermasyarakat ya, kita nggak tahu orang itu mau memperlakukan kita seperti apa. Dan kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang gitu. Betul. Itulah semua itu jadi kayak bagaimana ya perjuangan kita gitu. Sedangkan di sini juga macam saya kan di negara orang yang harus beradaptasi, kadang-kadang kita menghadapi benturan-benturan seperti itu. Ya, saya lebih baik diam gitu. Kalau ada orang yang kayaknya kusak-kusuk di belakang gitu, mending diam gitu. Betul. Ya udah menghindar saja daripada nanti ada masalah yang lebih berat lagi gitu. Ya terus belajar lah Bu, intinya seperti Ya. itu sih buat Ya saya. apalagi ya Kak, ibu-ibu ini semua kan merantau gitu ya. Iya, Iya, hati-hati. Mm-mm. iya. Udah pada lama ya di Taiwan ini? Udah lumayan lama. Kalau saya 17 tahun. Wah, ini udah punya green card, apa udah punya hak tinggal apa gimana? Udah urus Izin tinggal, ya, karena izin menikah, tinggalnya? Bu. Menikah di sini. Mm-mm. Berarti saya yang paling lama ya. Mungkin saya yang paling Ya. tua di sini. Udah berapa tahun Ibu? 30 tahun, Bu. Ya Karena udah bercucu. ampun. Menikah di Udah punya sini cucu Bu 2, mereka. Oh, udah Jadi menikah di menetap di sini. sini, iya. Dengan orang Taiwan? Orang Taiwan. Iya, Yang iya. pekerja mungkin cuma saya saja di sini. Oh, yang lain ini pasangan Taiwan semua? Iya, yang lain menikah sama Oh. orang Taiwan, Bu. Yang saya cuma pekerja saya. Dan ini Oh. kita pekerjaan kita di dalam Tuhan berat sekali loh Bu, karena ya emang kebanyakan keluarga, kalau saya puji Tuhan keluarga saya percaya Tuhan ya, satu Mm-mm. keluarga, tapi banyak keluarga di sini yang masih pai-pai gitu. Gitu. Iya. Jadi kalau kita merindukan di proses Tuhan menjadi terang dan garam, wow, luar biasa itu. Dari keluarga dulu, dari Nah, Ya, ya makanya itu keluarga dulu. prosesnya luar biasa itu, Iya. gitu. Iya. Iya. Iya, Ya udah, seperti ntar saya ke keluarga Taiwan saya deh kalau nih. gitu. Ntar kali saya Amin, dapat Bu. ini. Ditunggu, dapat- Bu. Hah? Ditunggu kedatangannya. Cariin dulu itunya Bu, cariin apa gandengannya dulu di sono. Ntar saya pindah Taiwan. Aduh, nyari di Jakarta udah susah. Dari Taiwan aja deh. Saya nggak bisa ngomong at all, saya nggak bisa ngomong sama sekali. Nggak apa-apa, Bu. Di sini udah kebanyakan mayoritasnya orang Indonesia juga sih. Oh, oke. Makanan Indonesia udah banyak di Taiwan. Iya. Nggak kayak dulu, Bu, waktu 30 tahun yang lalu. Aduh, setiap hari ya, nangis bayang minta lah, 30 pulang tahun lalu mah. terus. Iya, Bu. Mintanya pulang terus itu, nangis terus setiap hari.
Aduh, iya. Jadi anak-anak ibu lahiran Taiwan semua, Iya, Bu. Lahiran Taiwan made semua. in Taiwan semua. Iya. Oke, masih ada yang bisa mau bertanya? Bu Lili, Mbak Wena. Ayo sharing supaya kita bersemangat. Bu Lili Iya, tuh ayo sharing. backgroundnya gambar Pak Eras ya? Mm-mm. Iya. HP kita. Oh, Bu Esther, saya Selamat boleh tanya, Bu? malam, Bu Esther. kenapa? Malam. Malam. Dikasih sekali, terima kasih. Saya dengerin aja lagi kerja, soalnya tadi anaknya Oh baru iya. pulang, jadi bisa buka-buka. Oke. Mbak Lisa. Bu, saya mau, ya, terima kasih ya. Bu, saya mau tanya, Bu. Kalau kita baca di Alkitab itu kan apa kayak apa? Saya ini kan seorang pekerja ya, Bu ya, di perusahaan ya. Terus ikut kadang tapi perusahaan lah. Terus ini bos saya ini ya, bos yang di tempat saya kerja ini orangnya kalau dibilang gimana ya, Bu ya? Kakak suka makan gaji karyawan, jujur aja. Hah? Sebab terus banyak juga TKA yang sebenarnya mau protes ya. Terus protesnya ke agensi, terus agensiku kayaknya juga nggak gimana ya, nggak terlalu respon gitu, lebih respon ke majikan gitu, ke bos saya ya, ke apa perusahaan ya. Saya cuma ingin tanya Bu ya, kalau kita lihat firman itu kadang kan gimana ya, apa kayak istri itu kan kepalanya suami kan Tuhan Yesus ya Bu ya. Berarti juga sama kalau kita itu kalau di pekerjaan kepala kita kan harus tunggu sama yang di atas yang kepala ini ya Bu yang seperti bos kita. Tapi kalau misalnya seperti bosnya seperti masih suka makan uang gaji karyawan ini, gimana kita harus nanggapi Bu? Jadi gini. Saya itu kan ditanya sama anak-anak kan kebanyakan pegawai sini kan orang Islam ya Bu ya. Saya sih cuma jam saya belum nggak bisa komentar. Kalau ini misalnya Tuhan, itu kan juga harus bagaimanapun juga harus tunduk sama atasan ya. Tapi kalau lihat perilakunya seperti ini kayaknya juga nggak benar gitu. Oke, gini Bu, firman Tuhan memang katakan istri harus tunduk kepada suami ya, dalam segala hal, ditulis malah dalam segala hal. Tapi ada juga ayat yang mengatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi konteksnya waktu firman itu di Korintus ngomongin istri harus tunduk kepada suami, ini khusus untuk keluarga Kristen yang takut Tuhan. Bukan untuk orang yang tidak beragama atau untuk orang yang misalnya suami saya agama lain. Itu firman nggak berlaku. Jadi hanya berlaku untuk keluarga Kristen yang takut Tuhan. Nah, kita nggak bisa bawa ayat ini langsung plek ke perusahaan. Nggak bisa. Tapi memang secara moral, secara etika, kita ya harus hormatlah kepada pimpinan kita. Tetapi kalau pimpinan melakukan satu kesalahan, kita juga disuruh bikin kesalahan, kita berhak untuk bilang tidak. Atau nggak mau. Tetapi, dalam hal ini ibu kan nggak disuruh bikin kesalahan, cuma ibu malah jadi korban kan. Iya kan? Ibu dan teman-teman. Nah, memang cara kita adalah ya kita aduin gitu loh. Aduin aja sebisa mungkin ya sesering mungkin, jangan ibu aja, mungkin bikin satu grup untuk mengaduin gitu. Mengadukan bahwa kita dirugikan nih dengan dipotong gajinya dan sebagainya. Tapi pastikan dulu benar nggak dipotong. Tahu-tahu memang ada yang saya nggak tahu, mungkin ada tambahan pemotongan buat pensiun lah, buat apalah mungkin gitu. Dipastiin dulu. Jangan nanti kita udah ribut ternyata dia benar, kita dikeluarin loh. Cari kerjaan susah sekarang. Ya, jadi hati-hati juga. Jadi nggak bisa ibu katakan, saya kan firman Tuhan katakan harus tunduk kepada bos. Enggak. Tunduk kepada suami dalam rangka itu keluarga Kristen. Bukan keluarga yang bukan Kristen itu satu. Tapi kalau untuk umum, Tuhan kasih ayat, kamu harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Gitu. Jadi sekalipun saya sebagai anak, saya suruh anak saya sebagai orang tua, anak saya suruh nyuruh apa?
Kalau anak saya nggak mau, itu hak dia dan dia benar gitu. Atau kita sebagai anak disuruh orang tua untuk mencuri, untuk membunuh gitu. Kita nggak mau karena kita takut sama Tuhan, bukan takut sama orang tua. Nah, kalau ini posisinya ibu jadi korban atasan yang memotong gaji. Nah, ibu selidikin dulu, bener enggak pemotongannya. Jangan kita protes, tahu-tahu kita malah salah gitu. Dan ibu jangan protes sendiri, bikin komunitas aja untuk sama-sama. Kalau sendiri mungkin nggak terlalu didengar, tapi kalau memang terbukti banyak yang dipotong nggak jujur, ya pasti perusahaan ini kali perhatiin kali gitu Bu. Terima kasih, Pastor. Oke. Iku sebab kerja gini aku bukan untuk yang orang Taiwan ya Pak ya. Seperti kalau saya ini kan nggak nikah sini, pasti nggak masalah. Cuma untuk yang kayak Indo itu banyak kok ini dipotong dipotong semua. Terus aku, oh ya kamu lapor aja ke KGI atau gimana gitu maksud saya. Mbak Ya, Lisa, nggak kalau lapor, itu tapi nggak ada. seumpama, Mbak Lisa, itu seumpama agensi nggak respon, bos juga nggak respon, kalau memang ada kesalahan seperti itu, kita bisa itu buat PKI, bisa lapor di 1955, Mbak. Itu ada responnya. Aku Karena saya 955 dulu ya. pernah seperti itu. Majikan saya itu memotong yang potongan harusnya 15 bulan waktu itu dipotong 21 bulan gitu. Dan saya waktu itu nggak tahu kalau itu peraturan agensi atau memang peraturan dari pemerintah Taiwan seperti itu gitu. Ketika saya di taman itu baru saya ketemu orang yang sama-sama TKW, baru potongannya beda gitu. Potongan sebenarnya dari pemerintah tuh 15 bulan tapi 21 bulan. Akhirnya saya lapor ke 1955 dan itu direspon gitu. Iya. Tapi Kita Nambah ada Mbak Nina. perlindungan hukum. Nambah Iya. Mbak Nina untuk Mbak Lisa ya. Kalau sudah lapor ke 1955, bilang aja sertakan bukti ya. Iya. Nah, itu rincian potongan semuanya disertakan sih. Nanti diminta itu di imigrasi itu ada itu Ya. yang di kantor imigrasi dia minta itu potongan gaji, jumlahnya gaji semua diminta nanti baru itu dilihat Potongan nanti gitu. kesalahannya gitu ya. Diurus nanti. Karena Kita kalau semua sudah ada lapor perlindungan hukum di sini. Kalau sudah lapor ke 1955 tapi tidak ada bukti, mereka juga tidak bisa respon. Gitu. Iya. Di sini seperti itu. Ya udah, mungkin seperti itu aja. Terima kasih ya, makasih. Ntar saya akan lapor ke teman-teman kita. Ya, KDEI sedikit kurang ini kalau KDEI. Iya. Bukan jalurnya itu. Oke, terima kasih Bu Alan untuk kesempatannya. Oke, masih ada lagi. Masih ada yang mau bertanya? Bu Esther, saya boleh tanya tapi agak menyimpang dari tema, Bu. Boleh. Masalah doa Bapak kami, Bu. Itu kalau di Alkitab itu kan dibaca apa yang terakhir itu, Bu, apa? Karena engkaulah yang punya kerajaan. Jangan masukkan saya ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu kok misalnya dalam pengucapan lafaz sama yang di Alkitab itu lain, tapi intinya sebenarnya sama, sebenarnya boleh nggak sih, Bu? Maksudnya nggak persis seperti yang di Alkitab gitu? Iya. Ya nggak apa-apa. Kan yang kalau di Alkitab kan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu ya. Tapi kebiasaan saya ini kan mungkin Bapa kami yang ada di dalam surga, dipermuliakanlah namamu. Itu nggak ada maksudnya gimana kan Bu ya? Selama itu maksudnya masih intinya. Iya enggak. Kalau Ibu perhatikan, kalau Pak Eras khotbah, beliau juga suka baca ayat itu juga nggak persis sama ayat Alkitabnya. Dia pakai bahasa sendiri, tapi intinya sama gitu loh. Ya kan? Misalnya kayak gini, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala sesuatu, kamu tidak bisa menjadi muridku. Ya kan? Kalau Bapak suka ngomong gini, kalau kita nggak lepasin semuanya, Tuhan nggak bisa didik kita loh. Kan intinya sama. Boleh aja gitu. Ya, asal tidak mengurangi atau tidak merubah arti, nggak apa-apa. Yang penting sikap hati kita lah. Itu tapi
Tapi Celisa harus perhatikan, Alkitab yang Celisa pakai itu Alkitab yang dari terjemahan apa dan dari sorry ya, karena di Taiwan ada banyak gereja ya Bu, ya ada Mormon, ada Saksi Yehova, takutnya yang Mbak Lisa pakai bukan yang dari lain. Ya, itu bisa menyasarkan kita. Itu aja aku tambah ya. Oh, Di ada Taiwan banyak 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 ya, yang keluarin Bu. Alkitab. Oh, Iya, dan itu untuk formulanya Bu, ya itu orang Kristen. Tapi nanti ke dalamnya itu yang dibahas bukan apa namanya Tuhan Yesus mati di kayu salib, enggak itu. Ya Itu punya saksi aku, kepunyaannya adalah dari apa? inkarnasi Dari gitu. apa Bible ini Bible apa ini? Ya Lembaga tetap Alkitab Bible, Indonesia. tapi Iya. Lembaga Alkitab dari Indonesia gereja Lai. apa gitu. Itu bahaya, di sini banyak sekali seperti itu. Dan itu dia semangat sekali untuk memberitakan, bisa ketok pintu dari segala bahasa Bu, ada. Gitu. Ya, itu Penjangkaunya Yehova. luas. Oh, yang Mormon itu Saksi iya emang Yehova. saya juga punya Alkitabnya lain, agak lain emang Bu. Iya. Ya, yang penting Yang maksudnya dicoba. itu kita cari gitu. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada lagi, saya minta Bu Esther untuk tutup dalam doa. Oke. Yuk ibu-ibu kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah kami boleh sharing satu dengan yang lain. Bapak, ada banyak masalah, banyak tantangan yang kami hadapi untuk kami bisa tetap menjalani iman kami, membuktikan bahwa kami adalah murid-murid-Mu yang setia. Tentu banyak tantangan dan banyak gangguan yang bisa membuat kami untuk berhenti, untuk menunda, untuk berpaling. Tapi hari ini, malam ini, kami diingatkan bahwa kami sebenarnya tidak punya alasan apapun untuk kami berhenti untuk bertumbuh. Dalam keadaan kami sebagaimanapun, Tuhan bisa pakai kami. Dari hal sekecil apapun, kami tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar ya Bapak untuk menjaga hati kami dengan baik, agar kami benar-benar bisa menjadi berkat dan garam dimanapun Engkau tempatkan kami, khususnya bagi anak-anak-Mu yang ada di Taiwan. Dalam segala perbedaan kebudayaan dan segala hal yang mereka hadapi di sana, Engkau tetap menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan malam ini dalam tangan-Mu, kami mau masuk istirahat, Tuhan akan menjaga memelihara kami, dan esok pagi boleh kami beraktivitas kembali. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima Terima kasih kasih Bu semua. Esther. Terima kasih Bu Terima kasih Esther. semua. Terima kasih semua. Bye semuanya. Saya Liv ya. Bye-bye. Oh, terima kasih Bye. semuanya. Eh,